Hari ini kita akan membahas topik ziarah ke makam. Nah, asal muasal aktivitas ziarah merupakan tradisi bangsa Yahudi yang wajib dijalankan 3 kali setiap tahun, yaitu untuk merayakan perayaan Paskah atau Hari Raya Roti Tak Beragi, musim menuai atau Pentakosta, dan pengumpulan hasil di akhir tahun atau Hari Raya Tabernakel. Orang Yahudi harus berziarah ke Bait Allah di Yerusalem, di mana terdapat tabut perjanjian yang isinya 2 loh batu 10 perintah Allah dan tongkat Harun. Dalam sejarah gereja dituliskan sejak abad pertama, gereja sudah mengenal kebiasaan ziarah yang berpusat pada Yesus Kristus. Saat itu pemeluk agama Kristen perdana berziarah ke Yerusalem dan ke tempat-tempat yang berhubungan dengan hidup Yesus. Tetapi praktek ziarah ini perlahan-lahan hilang karena penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Selanjutnya, pada tahun 313, Kaisar Konstantinus menerima agama Kristen sebagai agama resmi negara. Hal ini berdampak positif bagi perkembangan agama Kristen. Situasi sangat berubah. Orang-orang Kristen bebas melakukan praktik-praktik iman Kristiani secara terbuka, termasuk berziarah. Ziarah ke Tanah Suci sangat berkembang pesat. Gelombang peziarah tidak pernah surut, meskipun perjalanan ke sana tidaklah selalu mudah. Mulanya orang gemar berziarah ke Tanah Suci, Yerusalem, Roma, Lourdes, Fatima sebagai ziarah religius untuk menghormati dan memperingati para tokoh religius yang sudah mati. Kemudian berkembang menjadi sebuah ritus sosial yang dilakukan dengan maksud menghormati, mengingat, dan menunjukkan rasa cinta kasih kepada kekasih hati yang sudah meninggal dunia. Nah, untuk kita semua lebih memahaminya lagi, kita akan menyaksikan cerita singkat berikut. Halo, nama saya Rifki dan ini adik saya. Halo teman-teman, nama saya Putri. Selamat menyaksikan video dari kami berdua. Rifki dan Putri adalah anak-anak yang manis. Dari kecil mereka sangat senang pergi ke rumah nenek mereka. Sayangnya rumah nenek mereka jauh dari perkotaan, dan karena sekolah sehingga dalam 1 tahun hanya sekali saja mereka ke sana, yaitu pada saat Natal. Nenek mereka bernama Nenek Linda. Nenek Linda sangat menyayangi kedua cucunya, sehingga Nenek Linda akan senang jika kedua cucunya datang berlibur ke rumahnya. Selamat Natal, Nenek! Selamat Natal, cucuku! Selamat Natal, nenekku yang cantik. Selamat Natal, Rifki, cucuku yang paling aktif. Nenek, kenapa jarang sekali menelepon? Padahal dulu sering sekali. Mata nenek sekarang susah untuk melihat handphone, cu. Nenekku sayang, ingat jaga kesehatan selalu ya, jangan sampai sakit. Iya, cu. Tak terasa liburan pun telah usai, sehingga Rifki dan Putri pun harus kembali untuk melanjutkan studi mereka. Aku sangat merindukan nenek. Nenek sedang apa ya sekarang? Aku juga sangat merindukan nenek. Mudah-mudahan waktu bisa berjalan dengan cepat agar kita bisa ke sana lagi ketika liburan. Tak sampai libur selanjutnya, Rifki dan Putri harus mendengarkan berita yang memilukan, yaitu Nenek Linda telah meninggal dunia. Hal ini sangat membuat mereka sedih dan sangat membuat mereka terpukul, karena mereka sangat menyayangi Nenek Linda. Rifki dan Putri bersama keluarga pun segera ke kampung untuk mempersiapkan pemakaman dari Nenek Linda. Papa, Mama, kalau nenek sudah meninggal, di mana sekarang dia berada? Kenapa Putri bertanya seperti itu? Putri hanya penasaran saja, Mama. Begini nak, jadi ketika meninggal keberadaan kita itu, yang pertama bahwa kematian hanya berlaku pada tubuh dan tidak pada jiwa. Keberadaan jiwa pada saat mati adalah tersembunyi dalam Allah.
Kematian hanya berlaku bagi tubuh, sedangkan jiwa bersifat kekal. Tubuh yang fana ini kembali ke tanah yang adalah asalnya, sementara jiwa kembali kepada Allah yang daripadanya dia berasal. Yang kedua yaitu kematian adalah akhir dari kehidupan. Kematian membuat manusia tidak ada lagi. Kematian terjadi atas tubuh dan jiwa atau roh. Yang ketiga, dengan binasanya tubuh, jiwa mencari tempat tinggal yang baru. Dalam kesetiaan dan kemurahannya, Allah mencarikan rumah baru di antara ciptaan yang ada bagi jiwa. Pandangan ini membawa kita pada ajaran tentang reinkarnasi. Yang keempat yaitu seperti pendapat pertama, tetapi tubuhnya tidak akan mati tetapi akan dibangkitkan. Kematian hanyalah pemutusan sementara dari kesatuan tubuh dan roh. Kesatuan itu akan langgeng di langit dan bumi yang baru. Wah, aku baru tahu hal ini, Bapak. Maka dari itu, kalian berdua harus rajin belajar. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Setelah menyelesaikan pemakaman, mereka pun kembali kepada setiap aktivitas dan kegiatan mereka masing-masing di kota. Tetapi mereka tidak akan lupa akan Nenek Linda. Mereka akan terus ke kampung untuk mengunjungi makam Nenek Linda pada saat-saat khusus seperti pada hari kematian atau hari kelahiran, juga pada hari-hari raya keagamaan seperti Paskah dan Natal. Mereka pergi ke makam membawa bunga, menyalakan lilin, serta membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar makam. Ziarah ke makam adalah upaya mereka untuk mengingat, menghormati, bahkan mengisyaratkan tanda kasih kepada nenek tercinta. Setelah menonton video animasi tadi, kita melihat bahwa keluarga dari Rifki dan Putri ini mempunyai sebuah tradisi, yaitu ziarah ke makam. Menurut Anda, apa itu ziarah ke makam? Bagi saya, ziarah ke makam orang-orang yang sudah meninggal merupakan sebuah ritus sosial yang dilakukan dengan maksud menghormati, mengingat, dan menunjukkan rasa cinta kasih kepada kekasih hati yang sudah meninggal dunia. Dari ziarah ke makam ini ada fakta uniknya, yaitu reaksi Kristen terhadap bentuk-bentuk peringatan terhadap orang mati tergambar atas dua kelompok. Yang pertama dengan keras menolak bentuk-bentuk peringatan ini. Alasan yang diberikan ialah karena kunjungan ke makam anggota keluarga dianggap sebagai tindakan kekafiran, sebuah bentuk penyembahan roh-roh orang mati dan bersifat anti-Kristus. Kelompok kedua tidak sepakat terhadap kelompok pertama. Mereka katakan bahwa para leluhur tidak pernah diperlakukan sebagai pribadi-pribadi ilahi, dan karena itu mereka tidak disembah, tetapi hanya dikenang, dicintai, dan dihormati. Wow, menarik sekali. Ada juga pihak lain dari sejumlah warga gereja yang menyikapi ritual ini secara lebih santun dan dewasa. Ritual ziarah ke makam dianggap sebagai unsur budaya yang patut dihormati. Bahkan ada yang mencoba memberinya bingkai Kristiani. Maksudnya, tradisi ziarah itu perlu diinkorporasikan ke dalam devosi atau ibadah Kristen dan dalam iman kepada Kristus. Tujuan dari inkorporasi itu adalah untuk membersihkan unsur-unsur penyembahan kepada orang mati, tetapi memperkuat komitmen para persiara untuk mengambil alih-alih hidup yang ditunjukkan oleh si mati sebagai panutan dalam menjalani hidup. Semakin menarik, Alkitab sendiri melaporkan kepada kita bahwa Abraham membeli sebidang tanah di Makpela dari Efron, yang di dalamnya ada sebuah gua. Di gua yang ada dalam taman itu, Abraham menguburkan Sarah. Di kemudian hari, Abraham, Ishak, Ribka, Lea, kemudian Yakub juga dikuburkan di tempat itu. Pemerintahan negara Israel modern merawat situs itu menjadi sebuah tempat ziarah religius, dan sampai hari ini gua itu menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi oleh orang-orang yang datang ke situ karena mengingat keteladanan hidup para tokoh tadi, sambil menaikkan doa kepada Allah Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka
Yakob dan Lea untuk menolong mereka dapat terus berada di jalan iman yang sudah dicontohkan oleh tokoh-tokoh tadi. Ada juga di sisi jalan Efrata, yakni Bethlehem. Yakub membuat sebuah tugu di atas kuburan Rahel. Kuburan dan tugu itu masih ada sampai sekarang, dan banyak peziarah religius yang mampir ke kubur itu juga sebagai bagian dari ibadah. Dari sini kita bisa mengambil ada 3 manfaat dari kebersihan ziarah ke makam. Yang pertama yaitu mengeratkan persekutuan dan persaudaraan dalam lingkungan anggota keluarga yang masih hidup. Yang kedua, sebagai sarana bagi gereja untuk mengajar dan membimbing warganya percaya dan berserah kepada pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, dengan memberi nuansa religius bagi ziarah ke makam terjadi proses desakralisasi terhadap area pekuburan. Maka dari itu, saya berkesimpulan bahwa kematian menandai akhir dari satu babakan dalam kehidupan, tetapi tidak berakibat hilang juga kenangan-kenangan akan keberadaan si mati dari benak hati dan ingatan keluarga. Si mati tidak ada lagi secara fisik, tetapi cinta kasihnya, teladan, dan pengajarannya masih membekas dalam hati orang-orang yang ditinggalkan. Kunjungan ke makam pada hari-hari raya adalah sebuah tradisi budaya yang perlu dijaga karena mengingatkan keluarga akan nilai cinta kasih. Berbicara dengan arwah adalah dosa, tetapi menengok makam para kekasih merupakan tanda cinta. Kematian hanya memisahkan raga, tetapi tidak menyediakan cinta kasih. Untuk itu, saya akan menutup percakapan kita pada saat ini. Sampai jumpa. Di rumah ada lampu, di kuburan ada hantu, di kerajaan ada ratu, di hatiku ada kamu. Asyibel. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa.